Ya, makasih ya. Woi, ayo, ayo, ayo. Aduh ibu, ngagetin aja sih. Lagian main HP aja. Ya udah, silakan duduk. Dari mana sih Bu? Kok rame amat? Ya shopping dong Bu. Lihat nih, tadi banyak banget barang bagus. Lihat saya hari ini beli tas baru. Warnanya merah bagus banget, saya suka. Oh my god, oh my god. Lihat nih Bu. Woi. Apa sih Bu? Ngagetin melulu. Lagian ada tamu main HP mulu. Lagi lihat apaan sih? Oh, ini saya lagi ikut donasi di Una Giving. Ikut prihatin saya baca-baca ceritanya. Halah, yang gitu-gitu emang beneran. Bohong kali Bu. Bener dong Bu. Di Una Giving semua transaksi terekam. Kita bisa lihat dana kemana saja. Jadinya semuanya serba transparan. Dan kita bisa memulai donasi hanya dari nilai 5.000 saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi ada tamu nih. Kayaknya rame banget. Lagi ngobrolin apaan sih? Itu ibu kamu, katanya lagi nolong orang pakai donasi-donasi online gitu. Emang orang lain mau nolongin kita? Mending uangnya ditabung. Oh itu, gak usah khawatir Bu. Di UNA kita bisa saling bantu melalui perlindungan UNA Asurisan. Perlindungan apa lagi tuh? Di Una Asurisan kita bisa pilih mau perlindungan jiwa atau penyakit kritis. Malah bisa dua-duanya. Terus gak perlu tes kesehatan dan gak ada biaya di depan. Anggota cuma perlu urun dana tolong menolong kalau ada anggota lain yang kena musibah. Oh gitu, tapi pasti ngurusnya susah ya. Ngurusnya gampang kok Bu, cuma lewat aplikasi bisa langsung dapat santunan 50 atau 100 juta untuk perlindungan penyakit kritis dan 100 juta untuk perlindungan jiwa. Jadi kalau saya kenapa-napa, orang tua gak perlu khawatir soalnya pasti dapat santunan dari produk UNA Bu. Emang cukup dana segitu? Kalau masih kurang, bisa ikut Asurisan Pro juga. Perlindungannya sendiri bisa sampai 250 juta loh Bu. Dan perlindungan sebesar itu cuma mulai dari 25.000 saja per bulan. Gimana ya? Hidup itu kan naik turun Bu. Kalau kita tidak bisa bayar tiap bulannya, gimana dong? Nah, itu sih nggak perlu khawatir. Soalnya di asuransi UNA ada cuti bayarnya. Sama saldo iuran kita juga gak akan hangus loh Bu. Enak banget pokoknya. Iya, enak banget toh. Saya juga punya Asurisan Pro yang iurannya 25.000. Lumayan, di masa-masa pandemi kayak gini saya jadi nggak perlu khawatir toh. Masa depan keluarga di kampung juga wes terjamin. Lah kalau ibu, masa depannya keluarga nih udah terjamin belum? Apa sih kamu ini ikut-ikut? Udah sana pergi. Mama lihat di gambar aku nanti mau jadi pilot kalau udah gede. Mama bakal nemenin aku terus kan? Bu, aku mau daftar juga dong. Nah, ini dia dua pembicara kita yang bakalan nemenin kita ya. Itu ada Pak Altona Wijaya, selaku Head of Digital Venture dari OCBC Bank. Lalu ada juga Ibu Lilia Abraham, selaku founder dari UNA Indonesia. Udah ada yang pernah lihat mungkin di LinkedIn atau di sosial media tentang pembicara kita pada hari ini, pembicara-pembicara hebat kita, dan pengalamannya juga segudang banget. Itu bagi kalian yang nanti ingin belajar sama mereka, itu bisa langsung bertanya langsung sama mereka. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, aku lihat sih umur dari segi umur itu beragam ya. Ada dari teman-teman dari Google Form aku lihat, ada yang dari teman-teman mahasiswa, ada juga teman-teman yang udah menjadi karyawan. Nah, di sini juga udah ada Bu Lili nih, pembicara yang kita yang kedua. Mungkin kita disapa dulu, Bu Lili bisa sapa dulu ya teman-teman ya. Halo semua, selamat siang. Untuk yang di luar WIB mungkin udah selamat sore ya. Halo, sore Bu Lili. Sore.
Oke, sambil nunggu peserta yang lain juga nih, Bu. Jadi kita sekarang sudah ada 51 peserta ya yang join untuk hari. Jadi mungkin bisa di open cam dulu Pak Altona, bisa disapa dulu teman-teman yang lain. Halo semuanya. Oke. Ya. Sorry ya, ada masalah teknis nih. Oh, it's okay Pak, it's okay, it's okay. Saya juga lagi coba ngerubah background-nya ya. Ini sorry juga, saya mungkin agak di sini nggak pakai background ya, karena saya juga lewat HP untuk ini, untuk present-nya. Present-nya saya lewat laptop, tapi untuk saya ngomongin sih lewat HP, jadi punya sedikit kendala juga terkait dengan pasang background. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja. Sebelum Pak Altona memberikan materi bagi kita di sini, saya akan ngebacain sedikit tentang kurikulum vitae dari Pak Altona sendiri, kayak gitu. Jadi dari CV yang kita lihat juga Pak Altona sendiri ini sangat banyak berkecimpung di OCBC and ESP Bank ya, gitu. Jadi untuk pendidikannya Pak Altona sendiri itu beliau merupakan lulusan dari SMA Tirta Marta, lalu lanjut mengambil gelar Bachelor of Engineering di Nanyang Technological University Singapore, Computer dan Engineering. Lalu lanjut lagi mengambil gelar master di National University of Singapore di bidang Knowledge of Engineering. Lalu di tahun 2015 beliau lulus di INSEAD Executive Education Program. Nah, untuk karirnya sendiri di sini, Pak Altona lumayan banyak banget ya karirnya di sini ya. Pernah jadi IT and New Rec Analyst, jadi Client Operation Support, Treasury Operation Project, Management Associate, Assistant Vice President, Chief Operating Officer, Vice President, dan juga Head of New Digital Venture di OCBC and ESP Bank dari tahun 2002 sampai sekarang. Benar ya Bapak ya untuk CV-nya? Ya, betul. Oke. Nah, itu dia mungkin sedikit gambaran bagi teman-teman dari Pak Altona sendiri. Untuk materinya saya langsung persilakan untuk Pak Altona untuk memberikan materi. Screen sharing-nya mungkin harus dikasih ke saya. Bagaimana? Sorry? Screen sharing-nya saya masih disable. Oh, oke. Baik. Halo, salam kenal semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi maaf untuk keterlambatannya ya, karena hal teknis ya. Tadi saya coba login dari handphone pun kayaknya kurang bisa gitu ya. Tapi tadi mungkin terlalu banyak jargon-jargon yang tidak diperlukan sebenarnya dari segi karir. Ya intinya saya orang bank lah, simpelnya gitu aja lah ya. Udah lama kerja di bank ya. Banyak kan kerja di bagian juga inovasi dan digital gitu ya. Jadi sebenarnya cukup menarik ya dari industri yang sangatlah tua gitu ya, lama gitu ya. Tapi dengan banyaknya disrupsi dan banyaknya inovasi di bidang keuangan ini yang pastinya kita semua mengalami gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan gitu ya di dalam bank. Nanti mungkin saya akan sedikit sharing dan juga mungkin model-model caranya bekerja di sebuah industri itu pun akan berubah karena prosesnya dan teknologinya pun berubah gitu ya. Saya masih nggak bisa loh, Hasta, ininya screen sharing. Kalau kamu ada materinya, ya boleh aja sih kalau daripada nunggu lama-lama ya. Mau gimana? Dari Bapak sendiri bisa melakukan screen sharing? Nah, baru bisa nih. Oke, sip. Oh, oke. Oke, apakah udah kelihatan? Sudah, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya akan share sebentar aja sebenarnya, sekitar 15 menitan. Kita akan membahas tentang digital dan finance di Asia Tenggara dan Indonesia. Ya, ini materinya dalam bahasa Inggris sebenarnya, tapi nanti saya bawanya dalam bahasa Indonesia lah ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, lanjut aja silakan, mungkin di chat kali ya, nanti difasilitasikan. Gitu, ya. Jadi pertama-tama kita lihat dulu ya di Asia Tenggara. Kita melihat meningkatnya ya adopsi digital dan persentase dari populasi di Asia Tenggara ini yang masih banyak unbanked gitu ya.
disinilah yang membuat banyaknya opportunity gitu ya. Karena semakin banyak orang yang tidak masuk ke dalam sistem perbankannya, maka optimisasi dari segi uang yang beredar di dalam perbankan ini atau di ekonominya jadi lebih tidak efisien, ibaratnya seperti itu ya. Kenapa kita ingin semua orang itu masuk ke dalam mekanisme atau environment banking tersebut gitu ya, atau finance ya. Jadi bisa dilihat di sini sebelah kiri. Kalau kita ngomongin digital itu pasti eratnya sama konektivitas internet gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya digital tapi mungkin tidak terkonek. Ya ada sih sebenarnya, tapi lazimnya gitu ya. Kebanyakan digital pasti connected sama internet karena yang digital itu meleverage teknologi untuk meningkatkan efektivitas dari apapun yang kita kerjakan hari ini. Kalau dilihat perkembangannya dari 2019 ke 2021, penetrasinya jelas jauh meningkat. Menurut saya salah satunya itu jelas dengan adanya imbas COVID ini, gitu ya, di mana pertemuan face to face, gitu ya, webinar mungkin zaman dulu dibilang nggak ada sih, ya ada juga, cuman mungkin nggak sebanyak yang ada pada saat ini, gitu ya. Sekarang udah cukup lazim, gitu ya, semua meeting Zoom, gitu kan ya. Jadi inilah yang mungkin sangat mendorong ya, bisa dilihat ya, perbandingan hanya dalam jangka waktu 2 tahun peningkatan internet penetration di Asia Tenggara, gitu ya. Sementara kalau kita lihat di sebelah kanannya ya, ini ketutupan nggak sih? Ada item-item nggak? Nggak ada ya? Kalian bisa lihat jelas ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di Asia Tenggara sendiri, misalnya di kita yang slide pertama, di sebelah kiri semua itu mengalami peningkatan antara 3% sampai 7% gitu ya, dari segi banking revenue ya. Jadi dan dari segi banking population-nya pun, kalau Thailand, Malaysia, Singapura yang belah kiri ini relatively market yang cukup banking population cukup baik gitu ya. Jadi di sini makanya mengalami peningkatannya secara revenue itu low single digit gitu ya, kecil gitu ibaratnya. Sementara di sebelah kanan Indonesia, Vietnam, dan Filipina kita bisa lihat populasi banknya yang warna hijau tua ini di sebelah paling kanan ini di angka 30-an sampai Indonesia pada saat ini di angka 50-an% gitu ya. Dan mengalami banking revenue growth-nya itu obviously jelas beberapa dari proyeksinya ini masih dalam bentuk proyeksi ya, belum dalam bentuk real gitu ya. Jadi itu di angka double digit meskipun low double digit gitu. Jadi kalau dibilang potensi ke depannya seperti apa, inilah yang sangatlah menarik dan yang sangatlah menggiurkan gitu ya bagi investor maupun bagi pelaku industri. Oke. Terus kalau kita lanjut digital banking sendiri gitu ya di Asia Tenggara, kira-kira apa sih ya, kenapa sih sekarang banyak banget startup, kalau suka baca berita yang hubungannya dengan digital gitu ya, oh startup ini beli bank A gitu kan, startup itu beli bank B, bank C, dan segala macam gitu. Oh di Singapura ada startup yang menerima license jadi bank baru gitu, di Malaysia pun sama gitu ya. Nah itu sebenarnya karena sudah banyak sekali bank-bank yang sifatnya tradisional itu dianggap oleh regulator masing-masing itu inovasinya itu mungkin bisa dibilang relatively secara industri ya, maksudnya ya, nggak ngomongin spesifik bank, secara industri itu masih kurang. Jadi mereka itu ingin menstimulasikan industrinya itu agar bisa lebih cepat dengan mendatangkan challenger baru gitu ya. Jadi kalau yang suka main video game itu Street Fighter gitu misalnya ya, here comes a new challenger gitu kan. Karena dengan datangnya new challenger itu, ini mau nggak mau mendorong industri yang udah lama dan tua ini untuk menjadi merejuvenate atau meremajakan gitu ya, meremajakan agar mereka itu lebih semangat lagi ke depannya. Itu makanya key driver dari digital banking di Asia Tenggara ini adalah satu, ya dengan interaksi berubah lebih banyak menjadi digital, cost atau biaya yang dipakai untuk kita menjalankan pendistribusian secara face to face atau physical itu pun diturunkan gitu ya, karena capex-nya sangatlah tinggi,
karena biaya operasionalnya sangatlah mahal gitu ya. Dari gaji orang, dari gaji satpamnya, dari dari operasional day to day dari cabangnya dan segala macam gitu, hanya untuk melayani segelintir atau beberapa dari nasabah yang ada. Ya, menarik juga nih kalau misalnya saya survei di audiens partisipan di sini, kira-kira terakhir kali datang ke cabang bank itu kapan gitu ya misalnya, atau apakah sesering zaman dulu gitu kan? Mungkin jawabannya relatively lebih jarang gitu ya. Nah, yang kedua adalah fintech mendisrupt ya, merubah caranya bekerja gitu ya. Secara apa? Secara misalnya kalau ngomongin peer-to-peer gitu ya. Kalau ngomongin peer-to-peer, orang juga tergiur dan yang meminjamkan duit mendapatkan bunga lebih tinggi return-nya gitu ya. Orang yang biasanya bank tidak bisa memberikan pinjaman, akhirnya bisa diberikan pinjaman oleh para P2P tersebut gitu ya. Jadi menemukan market-market yang industri tradisional tidak bisa memberikan solusi terbaik gitu bagi mereka. Ya, jadi disinilah di mana banyak fintech bermain, karena memang semakin besar organisasinya, semakin sedikit area yang kita bisa touch karena operasionalnya banyak sekali gitu ya. Yang terakhir adalah regulator showing support for fintech yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi makanya di sini kita bisa lihat peta bukan dari saya tapi pinjam dari Indonesia tentang banyaknya digital bank, challenger bank, dan neobank gitu ya. Ya saya tidak akan menjelaskan perbedaannya apa, tapi high levelnya adalah neobank itu adalah sebuah bank yang sebenarnya tidak mempunyai license bank, tapi dia memakai izin dari bank induknya gitu ya, bukan perusahaan dia sendiri gitu. Nah, kalau finance gimana gitu ya? Dan di sini jelas ada crowdfunding di mana UNA itu berada gitu ya. Jadi di sini tahun 2020 ada sekitar 322. Ya jelas ini nggak exhaustive, nggak lengkap banget gitu ya. Ini juga minjem datanya gitu ya, chartnya maksudnya. Jadi bisa dilihat yang sangatlah banyak di Indonesia itu payment pertama-tama ya. Payment gateway yang mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu. Karena ada yang lebih kayak front end, jelas kayak GoPay dan OVO. Tapi ada juga yang back end gitu, kayak Sendit gitu kan. Apa sih Sendit gitu kan? Orang cuma ngelihat Sendit kalau check out di mana gitu kan. Dan mungkin logonya kecil sekali di bawah karena mereka adalah payment enabler gitu. Jelas ada beberapa di bagian lending ya, investment, insurtech gitu ya, crowdfunding di mana Bu Lili di sini UNA berdiri di antara crowdfunding dan insurtech sendiri. Gitu. Nah, kalau dilihat dari, jadi sebenarnya digital bank itu real apa enggak ya? Apakah akan replace gitu ya, ibaratnya bank di Indonesia gitu kan? Nah, sebenarnya kalau dari penjelasan OJK terakhir adalah OJK tidak akan memberikan lisensi digital bank secara terpisah gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang namanya bank lah, intinya gitu aja. Nggak ada tuh yang namanya satu bank, satu digital bank tuh nggak ada gitu. Soal banknya mau mengoperasikan dirinya lebih digital atau tidak, yaitu pilihan banknya masing-masing gitu ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini cara branding gitu ya. Ini review atau review dari Momentum Work, sebuah konsultansi di mana regional bank, OCBC, UOB, DBS gitu ya. Ini bukan OCBC-nya, bukannya sengaja ditaruh paling atas, enggak, karena OCBC emang konsultannya aja bikin kayak gini. Regional banks, digital bank inisiatifnya apa aja, ya kan? Tech dan fintech player itu apa aja? Local bank, maksudnya commercial bank yang ada kayak BCA dan Danamon Permata pun punya inisiatif masing-masing secara either dalam bentuk aplikasi digital atau dalam bentuk entitas baru yang dibikin agar operasinya itu jauh lebih digital gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat number of users-nya ya. Jadi memang kalau misalnya sebenarnya ini agak tua ya informasinya ya. Jadi belum ada Bank Jago
secara statistik di atas ini, dan juga belum ada Bank Alo gitu ya. Tapi mungkin ataupun Bank Neocommerce gitu. Tapi memang di industri Bank Neocommerce growth-nya itu yang paling cepat, yang paling besar gitu ya. Dalam kisaran 11 jutaan nasabah gitu ya. Kalau Bank Jago itu sekitar 1,4 jutaan, cukup setara dengan Genius gitu. Dan yang lainnya gitu. Jadi ini adalah landscape digital banking yang ada di Indonesia gitu. Nah, terus kalau dilihat kedepannya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi saya kasih di sini ada tiga area yang bisa menjadi perhatian kita gitu ya. Pertama-tama udah pasti partnership dengan ekosistem gitu. Makanya terbentuknya Bank Jago itu untuk mensupport ekosistemnya Go dan To gitu ya. Terbentuknya Blue by BCA itu juga karena sama-sama Jarum Group, itulah kenapa mereka banyak kolaborasi dengan Blibli. Bank Neocommerce yang tadi saya bilang, growth-nya sangatlah tinggi 11 jutaan, memang karena itu semua transferan dari aku-laku gitu ya. Sebagai P2P yang cukup agresif di Indonesia. Nah ini Mtek dan Grab, ya kan. Terus ini Cbank dan Shopee. Gitu, ya. Ataupun ada juga konsolidasi ya dari segi ada bank besar yang membeli bank kecil gitulah. Dan ini udah terjadi dan ini saya rasa akan terus terjadi. Yang terakhir adalah para fintech ya kan kayak Investri terakhir bekerja sama atau membeli saham Bank Amar gitu ya. Bank yang ada di buku 2 gitu ya. Dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kayak Kredivo membeli bank, aku membeli bank gitu ya. Jadi udah cukup lazim gitu ya di mana tech company yang sudah cukup besar itu ingin membeli bank karena mereka tahu bisnis bank itu adalah bisnis yang paling bisa mendatangkan revenue atau uang bagi mereka. Nah, mungkin ini yang salah satu paling menarik kali ya. Ini analisa dari Fitch Rating. Jadi kalau dibilang berarti semua bikin aja digital bank gitu ya. Saya bilang enak aja gitu, emang segampang itu gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini kita ngomongin return on asset yang di atas sama yang di bawah itu persentase dari loan gitu ya yang mereka jalankan. Intinya tanpa berbelit-belit kalau dilihat dari chart ini kita bisa bilang bahwa kalau model-modelnya itu seperti di Inggris gitu ya, di mana dan mungkin kalau yang nggak tahu, Monzo dan Revolut ini intinya digital bank yang berdiri sendiri, ya tanpa mempunyai ekosistem partner. Sementara Kakao Bank itu punyanya Kakao Chat, gitu, Kakao, kalau WeBank itu punya WeChat, gitu kan. Nah, bisa dilihat bahwa Kakao dan WeBank itu setidaknya tidak rugi terus-terusan. Sementara yang Monzo dan Revolut sampai tahun ke-6 pun masih rugi, gitu kan ya. Karena bisa dilihat mereka itu memainkan area yang namanya high margin product di dalam sebuah financial institution yang namanya loan gitu intinya. Jadi mereka pinter-pinteran menggarap dari ekosistem yang ada dari WeChat ataupun Kakao dalam Indonesia konteks mungkin Jago pinter-pinteran ngambil dari Goto atau Cbank pinter-pinteran ngambil dari Shopee gitu kan dan seterusnya dan mereka menjalankan proposisinya itu kebanyakan di lending gitu ya memberikan pinjaman. Nah, jadi kalau ditanya kunci suksesnya apa, itu gimana caranya connect ke ekosistem dan gimana caranya bisa meng-cross-sell-kan ke ekosistem membernya dengan financial product. Gitu. Ya, jadi disinilah ya lebih menggambarkan secara spesifiknya setiap platform-platform yang ada, mereka itu bekerja sama dengan siapa dan mengerjakan apa. Gitu. Nah, pertanyaannya kan jelas, saya dari bank nih, bukan dari Cbank, saya bukan dari Jago gitu ya. Jadi saya mau ngapain sih gitu ya. Ibaratnya kalau kita ngomongin bank seperti Jago atau bank seperti Neocommerce itu adalah bank yang baru dibentuk gitu ya. Artinya apa? Artinya ibaratnya startup mereka itu tidak punya beban gitu ya, beban ataupun emotional baggage gitu ya atau legacy isu yang ada gitu ya karena mereka fresh start. Jadi untuk bank yang seperti lebih ke arah yang sudah lebih lama gitu ya
yang sudah hampir 100 tahun, inilah yang harus dilakukan, di mana kita harus terus-menerus mengimprove existing operation kita yang sebelah kiri, sementara di sebelah kanan, kita itu harus mencari opportunity bisnis baru, yang di mana itu bisa mengkomplementarikan atau malah menggantikan gitu ya, operasi bisnis yang ada di sebelah kiri. Gitu. Itu jawaban simpelnya. Nah, tapi secara detail inisiatifnya apa sih gitu kan ya. Nah, jadi kita bagi 3 dari bawah ke atas ya. Jadi dari bawah sini ya, again, kita jadi ibarat kalau di sini ada banyak orang programming gitu ya, nggak tahu di sini ada berapa orang teknologi gitu ya. Kita tahu ya, maksudnya yang namanya teknologi itu berkembang setiap tahunnya. Nah, berarti kalau misalnya zaman dulu nggak ada cloud gitu ya, terus tiba-tiba kita sebagai bank nggak mau pakai cloud gitu, atau tiba-tiba kita mau pakai cloud justru gitu ya. Konsiderasi kan banyak ya, maksudnya seperti keamanan, apakah regulator yang memperbolehkan, dan segala macam. Kalau kita pakai cloud, obviously keuntungannya banyak, tapi kalau kita nggak pakai cloud juga alasan-alasannya banyak gitu. Nah, jadi makanya salah satunya itu kita harus merubah atau menggrow existing business kita di paling bawah ya. Terus di sebelah kanan, yaitu tadi kan kita bilang kalau misalnya si bank punya Shopee gitu, Jago punya Goto, makanya kuncinya adalah gimana caranya kita bisa mengkonekkan diri kita melalui ekosistem dan partnership gitu. Ya. Yang terakhir baru yang namanya open banking inkubasi, intinya apa? Menginkubasikan tipe-tipe atau model-model bisnis baru yang dulunya kita bilang kita nggak mau lakukan. Kita harus mereview ulang apakah kita harus melihat lagi nih gitu kan, opportunity-nya mungkin masih bisa kita garap seperti itu. Ya. Jadi ini detail-detailnya ya. Nah, jadi contoh-contohnya lah ya, kalau Anda tahu, makanya jadi buat kita di OCBC NSP, kita itu mulai memposisikan diri sebagai teman nge-gym-nya kalian gitu ibaratnya kan. Jadi supaya orang lebih sadar finansial, kita itu ingin mengencourage ya seluruh Indonesia untuk lebih financially fit gitu ibaratnya. Jadi kalau yang suka lari di sini tahu ya, kalau udah biasa lari 3 kilo, lari sekilo tuh kayaknya kebentaran banget gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak biasa lari, kamu ajak lari 3 kilo, pasti ngos-ngosan dan secara mental udah kena duluan gitu intinya kan. Jadi ya sama, nabung sama, investment sama. Kalau nggak pernah nyoba, kayaknya kompleks banget. Tapi begitu udah nyoba, kita jadi lebih aware dan lebih tahu gimana caranya manage gitu. Nah, di sini juga kita coba berinovasi lah ya, dari segi mungkin kita bisa memberikan guidance gitu ya bagi orang-orang yang belum terlalu mengerti gitu. Jadi kita memberikan sebuah chatbot simple sebenarnya untuk bisa nge-guide orang mulai duluan gitu ya. Ya terus secara platform juga kita ingin menujunya itu misalnya ya udah expense management deh gitu ya. Misalnya kan yang namanya good financial habit itu adalah kalau kita dapat uang tiap bulan misalnya 1 juta gitu, kita kan harus selalu menjalankan sebuah budgeting prosesnya. Dan maksudnya 500.000 saya pakai buat makan ya kan, 200.000-nya saya pakai buat tabung gitu kan, 300.000-nya saya pakai buat beli ya investment atau misalnya beli asuransi gitu ya agar memproteksi diri saya gitu. Nah, makanya kalau di OCBC ya kamu bisa bikin kayak ya udah bikin aja 3 account gitu kan. 1 account buat terima gaji, 1 dan kehidupan sehari-hari, 1 account buat tabung masa depan, 1 account buat yang lain-lain gitu pada intinya gitu kan. Dan juga ya jelas kalau misalnya tertarik buat reksadana, bond atau FX, nah itu kita sediakan semua dalam sebuah platform. Nah makanya kan, jadi kalau semuanya bisa dibeli dalam sebuah aplikasi, ngapain punya cabang banyak-banyak gitu kan. Ya ini contohnya ya. Ya debit card juga salah satu cara untuk bisa mengeset budget belanja online gitu ya. Saya nggak tahu kalau belanja pakai apa. Kalau saya pakai kartu debit virtual kayak gini, saya budgetin setiap bulan maksimum misalnya 1 juta gitu ya.
Jadi kalau udah lewat dari 1 juta itu, ya saya udah nggak bisa beli lagi gitu intinya, gitu kan. Jadi ya nggak tahu nih kalau teman-teman di sini kalau beli-beli barang pakai apa gitu kan intinya. Nah, tadi kalau ngomongin partnership gitu ya, dengan adanya teknologi seperti API, disinilah dimana kita mencoba ya partner-partner ekosistem kita untuk bisa yang tadinya nggak punya kapabilitas buat punya account misalnya, jadi kita memberikan mereka kapabilitas agar mereka bisa membuka account dari platformnya si partner itu masing-masing. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya di platformnya Una gitu, mereka membutuhkan buat bisa langsung buka bank account gitu, ya kan? Jadi di platform Una ini bisa langsung buka bank account dan account itu bisa dilihat langsung dari platform Una. Contohnya seperti itulah. Itu yang namanya open banking dan API. Itu sih sharing singkat dari saya. Mungkin nanti habis ini kita ada sesi tanya jawab kali ya sama Bu Lilinya sendiri, dan saya juga selanjutnya saya berikan lagi ke Asta. Silakan. Oke, thank you Pak Altona. Materinya keren banget. Jadi nanti sesi tanya jawab kita bakalan buka di akhir sekalian setelah sesinya Bu Lili selesai. Selanjutnya kita bakalan masuk ke tahap kuis nih. Jadi untuk teman-teman yang udah dengerin dari tadi, aku punya kuis nih untuk kalian, beberapa kuis untuk kalian. Nanti teman-teman yang jawab bakalan dapat saldo e-wallet kayak gitu. Bakalan dikirimin langsung ke e-wallet kalian. Nah, untuk caranya jawab kuisnya itu gimana? Nanti aku minta kalian setelah aku ajuin pertanyaan, kalian coba fitur raise hand di aplikasi Zoom-nya. Nanti bisa raise hand di sana. Nanti aku bakalan pilih orang yang raise hand secara random untuk aku suruh unmute kayak gitu. Nanti kalian bisa jawab pertanyaannya. Kalau benar, kalian bakalan dapat reward saldo e-wallet kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ya. Bentar, aku buka partisipannya dulu nih. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 fintech yang ada di Indonesia. Yang bisa mungkin, ayo bisa raise hand. 3 fintech yang ada di Indonesia. Oke, udah ada 2 orang. Cuma 2 doang nih yang pengen e-wallet, yang pengen saldo e-wallet. Oke. Ke Kamarul USK. Kamarul USK, oke. Coba Kamarul mungkin bisa di-unmute sama di open cam-nya. Ya. Halo, Kak. Oke, terdengar. Yang pertama, jawabannya 3 jenis fintech yang ada di Indonesia, Kak, ya. Yang pertama payment, Kak. Sorry, apa? Payment. Contohnya e-wallet, gateway. Yang kedua market aggregator, yang ketiga peer-to-peer lending, P2P. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya dari Kamarul ya. Terlihat semangat sekali ya. Iya, sama. Oke, thank you Kamarul. Satu lagi. Oke, pertanyaannya belum nih, tapi semua pada raise hand, tapi oke lah, nggak apa-apa. Untuk pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu fintech yang bergerak di bidang gotong royong, karena tema kita ini kan tentang gotong royong di era keuangan digital gitu. Nah, satu fintech. Tolong sebutin dong satu fintech yang kalian tahu yang bergerak di bidang gotong royong dan saling membantu sesama untuk satu sama lain kayak gitu, untuk membantu orang yang membutuhkan. Salah satu atau lebih itu bisa. Coba deh Margaret. Halo, Margaret. Tes. Margaret. Oke, dia lower hand. Meira. Sore, Kak. Sore, mungkin bisa di open kameranya.
lagi hujan Kak daerah saya. Oke, oke. Mungkin Mera bisa sebutkan satu fintech yang bergerak di bidang kemanusiaan yang bisa menolong satu sama lain, terus untuk menolong untuk yang membutuhkan. Kalau nggak salah itu lebih ke peer to peer gak sih Kak? Jenis apps-nya, nama apps-nya salah satu atau lebih? Ada, kalau yang saya tahu ada Coinworks, ada Modalku, Amarta, gitu-gitu Kak. Oke, benar ya jawabannya dari Mera ya. Karena ada banyak juga aplikasi yang lain seperti kitabisa.com kayak gitu. Ada juga Una Indonesia, itu juga merupakan aplikasi yang memberikan perlindungan gitu bagi teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Oke, selamat untuk dua partisipan kita ya yang udah jawab pertanyaan singkat tadi. Selanjutnya nanti bakalan teman-teman yang dua orang tadi bakalan dihubungin sama teman-teman dari Una ya untuk kan informasi terkait dengan e-walletnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke pembicara yang kedua. Di sini ada Ibu Lili Abraham, founder dari Una Indonesia. Bu Lili mungkin bisa disapa dulu ya teman-teman yang lain ya. Bu Lili? Ya, halo, selamat sore semua. Oke, sore Ibu. Sore. Senang ya untuk bisa partisipasi dengan ketemu walaupun hanya secara online. Hopefully in the future kita bisa lakukan secara offline juga ya. Oke, sebelum Bu Lili ngisi materi kita pada hari ini, sedikit juga aku bakal maparin pengalaman dan juga journey dari Bu Lili Abraham sendiri. Beliau merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Merauke. Merauke itu lumayan jauh ya teman-teman ya. Beliau lulusan dari SMA Negeri 1 Merauke, lalu mengambil kuliah juga di Trinity College University of Melbourne, dan juga Bachelor Commerce, Finance and Marketing di University of Melbourne pada tahun 1997 sampai 99. Untuk dari pengalaman kerjanya sendiri, Bu Lili memiliki pengalaman kerja di Trade and Finance Assistant di Field International pada tahun 2000 sampai 2002, lalu Trading Representative Equity Sales di UOB Kai Hien, terus dari tahun 2017 sampai sekarang beliau menjadi founder dari Una Indonesia seperti itu. Mungkin langsung saja ya dari Bu Lili untuk waktu dan pemaparan materinya kami persilahkan untuk teman-teman semua. Oke, makasih ya Asta atas kesempatannya. Saya coba share screen dulu ya. Oke. Apa sudah bisa dilihat ya? Sudah, Ibu. Saya? Oke, mungkin langsung masuk saja. Tadi seperti sesi pertama oleh Pak Altona sudah membahas landscape perbankan dan juga digital eksklusif bidang gotong royong ya, khususnya di bidang digital ini, di Indonesia ini bisa juga kita bawa ke era digital. Ya, Indonesia seperti kita tahu populasinya sangat besar, tapi I think seperti yang tadi Pak Altona sudah sampaikan juga unfortunately sangat disayangkan sebagian 50% ya 49% dari penduduk kita masih termasuk dalam kategori yang unbanked dan underserved dari segi perbankan dan juga asuransi. Khususnya di bidang asuransi lebih rendah lagi, di mana hanya 20% dari populasi Indonesia itu yang memiliki asuransi jiwa. I think sangat disayangkan ya, terutama dengan yang tadi teman-teman juga saya ada baca juga, ini Indonesia mau masuk ke bonus demografi, youth-nya sudah mulai banyak ya, emerging economy going to sangat besar ekonominya, tapi kenapa
penduduknya kita masih banyak yang belum terjangkau dengan pelayanan perbankan dan asuransi. Ya. Saya juga mau bagi sharing satu fact yang cukup menarik, khususnya di Indonesia, kita dengan budaya gotong royong yang sangat kental tadi, dan juga punya jiwa kita, kepedulian kita terhadap sesama itu sangat tinggi. Ini terbukti di mana sekarang ada yang namanya World Giving Index. Dan kalau saya tidak salah, recall itu dari tahun 2017, consistently Indonesia itu ranknya nomor 1. Selalu di nomor 1. Dalam hal membantu sesama, baik secara monetary maupun secara kita bantu in physical goods maupun in our time. Nah, pada umumnya kan kalau kita lihat, kalau kita mau bantu orang, kalau kita lihat loh kitanya sudah cukup, kemudian kita punya akses, kita bantu. Tapi kalau saya kaitkan lagi dengan fenomena yang tadi sebelumnya, kepemilikan asuransi kok masih rendah. Nah, ini yang agak menarik ya di dalam konteks Indonesia. Kita punya perlindungan untuk keuangan diri sendiri dan keluarganya masih rendah, tapi kita punya hati, punya jiwa untuk bantu orang lain. Saya juga jadinya tertarik untuk mengulas lebih lanjut, kenapa sih ini agak kok kayak kontradiksi? Apa sih yang menyebabkan hal ini? Ya, karena menurut saya kalau kepemilikan asuransi itu sangat rendah, itu berarti keluarga-keluarga di Indonesia yang mempunyai perlindungan keuangan yang memadai, ya. Dan juga yang kalau saya mau tarik benang merahnya lagi dengan jiwa kemanusiaannya kita, apakah sebenarnya yang menjadi pertanyaan, waktu banyak orang Indonesia ini melakukan kegiatan amal, apakah karena memang dari kelebihannya, ataukah kadang-kadang karena terpaksa? Ini juga mungkin dari teman-teman kita sekarang familiar banget dengan YouTube ya sehari-hari, mungkin juga bisa saya mau encourage untuk cari di YouTube satu video oleh Montase Production yang judulnya Nyumbang. Itu dia sangat dengan hanya beberapa menit videonya ya, short video, tapi mereka mengulas social issue ini dengan bagus ya, tentang isu donasi itu mungkin banyak orang lakukan dari kelebihannya, tapi juga banyak orang melakukan donasi karena terpaksa, khususnya di daerah rural area. Ya. Kita kembali ke topik yang mau saya bawa di sore hari ini, gotong royong di era digitalisasi. I think tadi Pak Altona juga sudah mengulas secara garis besarnya, mengulas ini khususnya bentuk crowdfunding ataupun yang Indonesia urun dana di Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya crowdfunding? Crowdfunding ya sebenarnya simply urun dana ya, di mana orang-orang berkumpul dan saling urun dana, kumpul dana untuk suatu kegiatan tertentu. Tipe-tipenya ada beberapa macam, saya golongkan khususnya di Indonesia sudah yang kita lihat formatnya, ada crowdfunding untuk bisnis, ada crowdfunding untuk charity, dan juga ada crowdfunding untuk perlindungan keuangan. Kalau untuk bisnis mungkin teman-teman sudah familiar tadi dari Kamarul dan Meria juga sudah jawab ya, ada peer-to-peer lending-nya, ada juga untuk yang donation, peer-to-peer lending, ada Modalku, ada Coinworks. Jadi itu di mana crowdfunding tersebut kita lakukan untuk tujuan kebutuhan bisnis. Kemudian yang kelompok satunya lagi crowdfunding kita lakukan untuk donasi, untuk charitable donation. I think pelopornya di Indonesia itu kita bisa sudah dimulai sejak tahun 2013. Kategori yang satu, yang ikutnya lagi itu crowdfunding untuk financial protection. Ini belum terlalu kita lihat di Indonesia, tapi di negara luar sudah sangat berkembang. Ada dua kategori, mutual aid dan juga untuk P2P insurance. Ini yang sore ini akan saya lihat lebih lanjut. Pertama mungkin yang kita sudah sangat familiar, I think di Indonesia sudah berjalan kurang lebih 10 tahun dan perkembangannya juga sangat pesat. P2P lending dan crowdfunding untuk equity. Jadi ini tujuannya untuk bisnis. Perbedaannya antara keduanya ini kalau kita bisa lihat secara simpelnya, P2P lending itu berarti kita crowdfunding, tapi kita dengan tujuan economic benefit yang kita dapat itu melalui bunga. Jadi kan kita sebenarnya kasih pinjaman, bahasa singkatnya, bahasa
umumnya mungkin ya kita kasih pinjam secara online, kita terima bunga. Tapi kan sebenarnya kalau kita telah lagi itu kita bantu itu suatu bisnis dan dia ada keuntungan, dia bayar bunga. Sebagai misalnya sebagai replacement daripada dia pinjam bunga di bank. Yang kategori berikutnya crowdfunding untuk equity, berarti orang melakukan crowdfunding, mengumpulkan dana, tapi yang dia terima itu bukan bunga. Yang dia terima itu kepemilikan di bisnis atau proyek tersebut. Dan sebagai pemilik dia mendapatkan dividen atau capital gain. Waktu bisnis itu maju ya atau menghasilkan penghasilan. Seperti tadi saya bilang udah 10 tahun di Indonesia dan kalau kita lihat di sini ya per tahun 2002 ini udah lebih dari 100 P2P lending company di Indonesia dan juga ada 4 crowdfunding for equity Indonesia yang resmi terdaftar di OJK. Jadi kalau teman-teman mau punya uang tabungan yang kayaknya mungkin belum cukup untuk kita bikin bisnis sendiri, mungkin bisa dicoba ya, oke kita ngambil small interest di bisnis lain dengan cara P2P lending maupun crowdfunding for equity. Kategori berikutnya di mana sudah pertumbuhannya juga sudah lumayan pesat, khususnya di ada kita pandemi COVID juga di Indonesia. Crowdfunding untuk donasi ini simply, jadi sebenarnya yang dulu kalau kita melakukan donasi kita harus tahu ini siapa sih yang harus in person atau melalui gereja kita atau masjidnya kita. Tapi sekarang melalui platform online donasi kita bisa melakukan donasi secara targeted dan tidak hanya dalam lingkup yang kecil, terbuka satu Indonesia. Dan juga donasi kita juga 5.000 dari kita atau 1.000 dari kita, 10.000 dari kita, karena di crowd dari seluruh Indonesia bisa menjadi sesuatu yang meaningful untuk orang yang membutuhkan. Ini dimulainya itu dipelopori oleh Kita Bisa di Indonesia dari tahun 2013. Tahun pertama terkumpul ya secara tercatatnya kurang dari 1 miliar. Fast forward untuk tahun 2020 itu sudah sampai di atas 300 miliar dana online yang terkumpul yang disumbangkan untuk kemanusiaan, tujuan kemanusiaan. So I think it's fantastic ya, dari era digital ini juga pertumbuhannya sangat pesat di Indonesia. Kategori yang berikutnya lagi yang kita masuk ke ranah crowdfunding untuk produk perlindungan keuangan. Nah, mungkin kadang-kadang kita bilangnya familiarnya pakai bahasa Inggrisnya crowdfunding untuk mutual aid. Apakah itu sesuatu yang baru atau sebenarnya kita di ini sudah familiar tapi kita nggak tahu aja ya, nggak aware ya. Kalau menurut saya pelajari lagi sebenarnya produk ini ya, struktur ini sebenarnya sesuatu yang kita di Indonesia sudah lakukan dari zaman dulu. Sampai sekarang pun masih kita lakukan. I believe kalau mungkin teman-teman tidak terlibat, mungkin pernah dengar ya arisan. Mungkin kita enggak ya, anak muda mungkin kurang ya arisan, tapi mungkin mamanya, ibunya, ayahnya juga ada ikut arisan. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita di warga, kita mengenal adanya juga urun dana kematian. Mungkin juga teman-teman yang familiar dengan istilah-istilah ini mungkin bisa acung tangan juga ya. Saya juga ingin tahu ya, kita ini di generasi mudanya masih dilakukan tidak ya tradisi-tradisi ini ya. Jangan-jangan saya mungkin kita pikir, oh ini dilakukan ini, tapi mungkin ada gap juga ya, Gen Z-nya mungkin tidak lakukan ya. Jadi juga ingin tahu juga dan juga mungkin kita bisa bahas lebih lanjut gimana sih caranya supaya kita tetap merangkul generasi mudanya kita untuk terus melaksanakan atau melakukan tradisi Indonesia yang bagus ini ya, tradisi tolong menolong, tradisi gotong royong di era digital. Nah, produk yang crowdfunding untuk mutual aid ini kalau menurut saya sebenarnya is very simple, is a digitalization of our tradition. Mungkin kalau dulu kita lakukan arisan, kita harus di RT-nya kita, di kantornya kita, lingkupnya kecil. Karena toh kita tidak mungkin ya pergi berkumpul, saya di Jakarta,
Asta di Bali misalnya, yuk Asta kita arisan, kita kumpul ya, kan susah. Tapi dengan adanya platform digital, dengan pemakaian teknologi, hal ini bisa dijembatani. Jadi kita basically enable people untuk crowdfund resources, untuk saling membantu, untuk tujuan tertentu melalui platform digital. Jadi yang membedakan, apakah ada perbedaan antara crowdfunding untuk donation dan mutual aid ini? Ada. Kalau itu donasi tadi berarti kan kita bantu orang. Kita mendonasikan, kita nggak ada ekspektasi ya, kita rela, suka hati, kita bantu. Ntar kita bahasannya setelah kita nggak ada di dunia ini ya, kalau kasarnya bisa dibilang demikian ya. Tapi dengan produk mutual ini, waktu kita membantu dalam suatu kelompok platform digital ini, ada ekspektasinya untuk jika sesuatu terjadi kepada saya, hal yang sama akan dilakukan oleh orang-orang partisipan di platform tersebut. Jadi ada mutualismenya, ada timbal baliknya, makanya dinamakannya mutual aid. Tetapi untuk program ini tidak ada pembayaran iuran yang berkala, tidak ada regular premium payment. Jadi basically participating member itu akan melakukan urun dana, akan melakukan crowdfunding ketika ada resiko yang telah disepakati bersama terjadi. Bisa dibilang itu on call basis. Dan yang lagi satu yang membedakan itu untuk produk ini, struktur mutual aid ini tidak ada underwriting. Jadi karena dia tidak ada underwriting, berarti dia itu bukan produk asuransi ya. Mungkin ini yang satu poin yang perlu kita ingat, apakah ini asuransi atau bukan. Mungkin juga teman-teman pernah ada kenal yang sebelumnya ada suatu company juga yang melakukan produk ini, tapi kok kena apa ya, benturan dari regulator. Ya, karena ada proses underwriting ini ya. Jadi karena dia tidak ada underwriting, maka produk mutual aid ini tidak masuk ke dalam kategori asuransi. Yang menjadi pertanyaan, apakah model crowdfunding ini bisa juga dilakukan untuk asuransi? Supaya bisa hopefully juga ada benefit yang bisa didapat untuk partisipan secara keseluruhan. Ya. Mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut di situ juga saya mau ambil beberapa saat juga untuk membahas sedikit tentang asuransi di Indonesia khususnya. Tadi di depan udah saya kemukakan ternyata di Indonesia ini kepemilikan asuransi itu sangat rendah, hanya 20%, yang berarti hanya 2 dari 10 orang di Indonesia yang punya produk asuransi jiwa. Nah ini juga mungkin dari moderator yang mungkin bakal interesting juga ya, fun facts ini yang kita bisa mungkin quiz survey at the end ya, berapa sih dari kita yang hadir di sore ini yang punya asuransi? Kita juga mungkin bisa tahu tentang itu ya. Selain kalau saya dari pengamatannya saya, selain isu literasi keuangan yang masih rendah di Indonesia, masalah yang ada juga terkait persepsi asuransi yang sangat negatif di masyarakat. Kenapa sih asuransi itu menjadi sesuatu yang masyarakat kurang suka? Padahal sebenarnya kan produk asuransi ini tujuannya baik ya, benar, penting malah. Tapi kok orang nggak suka dengan asuransi? Biasanya kalau kita diteleponin agent, langsung, okay, sorry, I have something else to do. Tidak mau dengar lebih lanjut. Nah, yang kita pelajari, saya dengan teman-teman di sini kita pelajari, salah satunya yang menyebabkan orang anti dengan asuransi itu karena biayanya yang tinggi. Kedua, biasanya produknya juga lumayan kompleks. Ketiga, sering sekali kita dengar isu saya sudah bayar premi, kok tiba-tiba hangus. Saya lupa bayar atau saya lagi ada kesulitan nggak bisa bayar secara reguler, hangus. Atau waktu saya mau tutup polis karena sudah tidak mau lanjut, preminya hangus. Jadinya orang pada kecewa. Dan juga kebanyakan orang, again ya ini isunya bisa steril atau dipersif ya.
merasa proses asuransi itu opek, tidak transparan. Kita berasanya kita bayar aja setiap bulan, kita bayar setiap tahun, kita bayar, tapi apa sih itu asuransi? Kita tahu uangnya dikemanakan, kita tidak tahu. Dan yang terakhir juga yang suka menjadikan asuransi sebagai kata yang lumayan negatif itu karena ada potensi-potensi benturan kepentingan antara perusahaan asuransi dengan nasabah pemegang polis, kita sebagai pemegang polis. Yang ini saya maksudnya gini, kadang-kadang kita bilang, loh kalau perusahaan asuransinya itu dia bayar klaimnya kita, otomatis potensinya dia untuk revenue-nya jadi lebih sedikit. Bukan potensi revenue-nya ya, potensi profit-nya dia makin lebih sedikit karena ada berbanding terbalik. Nah, asuransi ini kan di Indonesia udah 100 tahun ya. Sudah 100 tahun pun kepemilikan di asuransi di Indonesia itu sangat kecil. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita kemudian berlanjut terus-menerus melakukan bisnis asuransi itu dengan cara yang sama? Kalau kita lakukan sesuatu yang dengan cara sama kan potensi untuk ada perkembangannya juga kayaknya bakal segitu-gitu aja ya, tidak ada inovasi ya. Kembali ke topik kita tentang gotong royong dan crowdfunding, apakah model crowdfunding itu bisa dipakai untuk asuransi? Ternyata bisa. Ternyata bisa karena ini simply kalau teman-teman ya, terutama saya tahu juga ya dikasih bocoran dari pengurus moderator Asta ya tadi, sebenarnya ada beberapa dari kita banyaknya lumayan anak mahasiswa ya. Jadi kalau teman-teman masih mahasiswa, coba tolong di Google juga asuransi itu apa sih sebenarnya. Kalau kita baca lagi sejarah asuransi itu ternyata ya sama dengan yang kita lakukan di Indonesia, arisan, di mana suatu kelompok orang berkumpul, kumpul resources untuk suatu resiko yang disepakati bersama. Hampir sama dengan yang tadi saya kemukakan tentang konsepnya mutual aid. Tapi ada perbedaannya di mana dengan perkembangan produk itu ada yang namanya underwriting, jadinya ada penjaminan atas resiko tersebut. Ya. Jadi sangat bisa untuk kita pakai konsep funding untuk di produk asuransi. Dan I believe dari yang kita bisa pelajari dengan yang terjadi di negara-negara lain, dengan struktur produk P2P insurance itu, kita bisa menekan biaya asuransi. Jadi lebih affordable, dan ini bakal sangat bagus sekali untuk dalam konteks Indonesia, terutama untuk di middle lower income. Produknya juga pada umumnya dibuatnya lebih simple, karena biasanya dalam konteks P2P insurance ini antara participants penyelenggara langsung, tidak ada layer-layer lagi. Sama ya kalau kita di platform company digital itu biasanya kan antara pemakai langsung dengan platform company, jadi nggak ada pakai agent lagi. Jadi secara direct communication juga. Jadi biasanya antara penyelenggara platform itu tujuannya mereka harus mengemas produk dengan sesimpel mungkin. Satu lagi yang bisa di-address itu masalah isu premi hangus tadi. Biasanya dalam konteks P2P insurance, jadi tidak ada yang mengenal tentang loss premium. Secara proses juga lebih transparan, terutama dengan pemakaian aplikasi teknologi digital, jadinya semua transaksi, semua informasi tercatat di aplikasi dan dapat diakses kapan saja. Dan yang paling penting di sini menurut saya, pada umumnya untuk model P2P insurance, fee yang dikenakan itu secara fix, baik secara persentase ataupun secara nominal, secara fix ya. Jadinya dengan adanya fixed fee ini, potensi konflik of interest antara penyelenggara platform sebagai insurtech dengan nasabah itu dikurangi. Jadi mungkin yang kita bisa harapkan setelah 100 tahun asuransi itu ada di Indonesia, ada alternatif, a new way untuk melakukan bisnis asuransi. Saya bahas lebih lanjut lagi tentang apa sih yang membedakan antara P2P insurance ini dengan asuransi konvensional. Karena kan sama-sama ini,
Satu, produk asuransi. Yang new way juga tetap produk asuransi. 100% juga di underwriting, 100% kalau ada kejadian harus 100% uang pertanggungannya terbayar. Ya. Jadi yang membedakan strukturnya ini, key prinsip ini kalau menurut saya kepemilikan dari premi itu sendiri. Kalau teman-teman yang punya produk asuransi, biasanya setiap bulan, setiap tahun kita kudu bayar ya, kita punya premi, dan waktu kita bayar premi, notabene-nya kepemilikan uang itu udah pindah, kepemilikan preminya dia udah pindah tangan ke perusahaan asuransi. Dan in return, kita diberikan jaminan pertanggungan underwriting tersebut. Nah, kalau di peer-to-peer insurance, kepemilikan premi itu dia tidak pindah, ownership-nya tidak pindah. Yes, uangnya kita bayar, tapi kepemilikan itu tidak pindah tangan. Mungkin saya pakai yang contoh yang kita udah lebih familiar ya. Waktu kita punya uang di bank, itu uangnya kita ya. Terus kita transfer ke e-wallet-nya kita, ke OVO atau ke GoPay ya, yang dua yang besar ya. Kan uang dari kita itu ataupun dari uang cashnya kita masukkan ke e-wallet. Uangnya kan secara kasat mata kita transfer ya, pindah ke rekening yang dikontrol oleh si. Tetapi kepemilikan kita ini sama. Jadi waktu kita bayar premi untuk di P2P assurance, uangnya kita pindah ke kantongnya penyelenggara, tapi sebenarnya kepemilikannya tetap di kita. Secara jadi waktu kali kita bayar premi, kita kumpulin nih uangnya sama-sama. Kalau ada klaim, kan tetap ya kita ngambil dari kumpulan premi tersebut, sama halnya dari perusahaan asuransi. Berarti karena itu premi itu sebenarnya dari uang kumpulannya kita, berarti yang kalau kita bayarnya berarti risk-nya itu kita share di dalam satu pool itu bersama. Dan biasanya dan khususnya untuk di Indonesia sesuai dengan consultation dengan OJK, poolnya anggota tadi kita asuransikan kembali ke perusahaan asuransi. Jadi dalam hal ada kekurangan premi pool, perusahaan asuransi akan memberikan underwriting. Secara participants nasabah terbuka luas. Dan juga dengan pemakaian teknologi digital, jadi outreach-nya bisa langsung lebih luas ya. Jadi secara akses 24 jam 24/7 dan juga bisa langsung menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya harus tidak dibatasi oleh kantor dan jumlah agen. Kalau di konvensional asuransi kan biasanya oke, kita harus ada representative office, kita harus ada agen yang melakukan pertemuan dan lain sebagainya. Tapi dengan pemakaian digital platform ya, jadi kita bisa langsung ya secara aksesnya, baik dari rural area maupun di urban. Secara pricing yang saya sebutkan sebelumnya bisa lebih affordable karena banyak layer yang sudah dipotong ya. Misalnya tidak ada pemakaian agent dan lain sebagainya juga. Secara financial risiko lebih rendah daripada di konvensional asuransi. Ini yang sebenarnya menjawab isu yang preminya hangus. Jadi kalau di peer-to-peer insurance khususnya yang kami kembangkan, premi itu tidak hangus ya saldo preminya. Bisnis proses juga lebih transparan dan hopefully dengan hal-hal meningkatkan kepercayaan pengguna, nasabah, dan juga publik terhadap asuransi. Jadi bisa dibilang secara singkat melalui P2P insurance itu waktu kita beli atau partisipasi dalam program P2P insurance, kita menolong diri kita sendiri, menolong diri keluarga kita, tapi by doing that kita juga membantu orang lain, keluarga lain. Makanya dinamakannya crowdfunding for insurance, peer-to-peer insurance. Jadi ada kebersamaannya, ada elemen tolong-menolongnya, ada elemen gotong royongnya. Ya.
Oke, ini mungkin saya summarize sedikit tentang yang benefit dari P2P insurance itu. Jadinya dengan P2P insurance kita bisa enable people untuk pool resources untuk tujuan share resiko untuk risk event tertentu. Yang berarti sebenarnya ya itu arti asuransi itu sendiri ya. Cost of claim juga bakal lebih rendah dan memungkinkan untuk biaya premi juga lebih rendah. Transparansi di dalam proses dan claims, dan significantly lower conflict of interest antara penyelenggara atau perusahaan asuransi dan nasabah. Jadi all in all, lebih ada penyelarasan kepentingan antara stakeholder di dalam penyelenggaraan peer-to-peer insurance. Hal ini dasar-dasar tersebut yang menjadikan P2P insurance ini pertumbuhannya sangat-sangat pesat. I think khususnya di negara luar, khususnya di US dan di Eropa, itu sudah bisa dibilang udah mulai masuk ke tahapan mature. Tapi konsep peer-to-peer insurance ini juga sudah mulai dan sudah bertumbuh pesat juga ya di negara-negara lain di Asia dan bahkan di Afrika. I think di Afrika there are two good players, Naked dan Pineapple. Nah, pertanyaan yang kita di sore hari ini, apakah kita di Indonesia sudah ready juga untuk mengadopsi konsep crowdfunding for mutual aid dan konsep crowdfunding untuk peer-to-peer insurance? Kalau dari saya pribadi, saya rasa bisa. Sangat bisa, dan kalau teman-teman bisa observe, ini saya pinjam slide-nya dari Pak Altona tadi ya. Pak Altona tadi sudah menjabarkan dengan detail tentang ekosistem digital di Indonesia. Jadi menurut saya peer-to-peer insurance, mutual aid itu juga bisa, sangat bisa di Indonesia sekarang karena ekosistemnya sudah bisa. Ya, mungkin so I think we are ready. Indonesia is ready for this concept. Jadi dengan adanya produk ini juga, I hope juga kita juga sebagai pelaku industri dengan produk dan service yang kita berikan, dengan platform yang kita sediakan, kita bisa terus memupuk ya budaya-budaya gotong royong di Indonesia ini secara perlahan-lahan masuk ke era digitalisasi. Mungkin tidak 100% konsep yang gotong royong yang dulu, kita harus ketemuan, baru kita saling bantu, kita ketemuan, baru kita kumpul urun dana arisan, tapi bisa kita melakukan dalam konsep digitalisasi ini. Kira-kira begitu dari saya. I'll be interested untuk dengar juga dari teman-teman, dari audience, menurut teman-teman apakah Indonesia ini ready untuk go to the next level. Ya. Terima kasih. Oke. Thank you Bu Lili, materinya keren banget ya teman-teman. Itu dia materi dari Bu Lili terkait dengan tema kita pada hari ini, inovasi gotong royong di era keuangan digital. Nah selanjutnya kita bakalan ngadain sesi Q&A nih. Sesi Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa di raise hand dulu. Kita juga udah ada beberapa pertanyaan ya yang ada teman-teman sampaikan tadi di kolom komentar. Mungkin kita bakalan jawab itu dulu ya Bu, Pak. Untuk gini ya, pertanyaannya. Yuk. Oke. Dari Kamaru, dari Aceh nih Bu, jauh-jauh dari Aceh nih. Pertanyaan yang pertama ini untuk Pak Altona. Bagaimana seharusnya kami generasi milenial sebagai agent of change bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang keuangan digital ini di era industri 4.0 ini, menyongsong 5.0 juga, serta dalam menanggapi bonus demografi di 2020 yang akan datang. Waduh, berat itu. Okay. Jadi kalau ngomongin persiapan ya zaman sekarang, I think itu bukan lagi dalam segi hard knowledge ya maksudnya ya. Tapi lebih dari segi skill set aja sih sebenarnya. Maksudnya apa? Kalau kamu belajar perbankan gitu ya, banking and finance gitu ya di tahun ini gitu ya. Nanti begitu kamu lulus pun memang basicnya akan tetap ada gitu. Maksudnya gimana caranya bank bekerja dan segala macam, foundation basic itu ada, tapi bentuknya itu akan berubah gitu ya. Jadi maksudnya
untuk mempersiapkan ya di era industri 4.0 ini menyongsong 5.0 lagi ya, udah masih 4.0 kita udah 5.0 gitu kan, dan bonus segala macam. Intinya adalah satu, yes, understanding the first principle of things dari segi secara industri, tiap industri itu punya basicnya masing-masing gitu ya, maupun finance secara banking, asuransi, payment dan segala macam gitu ya. Itu satu. Kedua adalah keterbukaan dari segi mengerti sebenarnya kenapa hal-hal itu terjadi gitu. Kenapa fundamental bisnisnya itu sebenarnya tidak berubah gitu. Jadi dengan banyaknya startup pun fundamental bisnisnya tidak berubah. Cuman caranya mereka mendapatkan uangnya itu berbeda-beda aja caranya sekarang gitu. Yang tadinya harus buka toko gitu ya di jalan yang rame, sekarang pokoknya gua buka toko di Tokopedia gitu kan. Intinya gitu kan. Jadi fundamental bisnisnya tetap jualan barang. Cuman cara jualan barangnya berbeda. Jadi sebenarnya kalau mau mempersiapkan diri, janganlah coba mengerti hanya dari bagian gua harus tahu caranya jualan barang di toko yang sifatnya offline gitu. Ya. Terus kalau zaman sekarang obviously ngerti cara jualan di toko online, oke, boleh tahu, tapi coba dipikirkan lagi kenapa orang kalau mau beli belanja itu sekarang online gitu kan. Drivernya apa? Nah, kedepannya mungkin kita belanja nggak offline, nggak online secara melalui mobile phone, ya kan? Kalau mau pakai topi futuristik saya, kulkas kalian nanti yang akan order barang sendiri gitu. Ya, mungkin sekarang kita masih belum percaya kali ya, tapi ya kalau misalnya ngomong ke orang tua kita, mana mereka percaya sekarang bisa beli barang pakai handphone gitu kan. Itu aja sih. Jadi jangan terlalu fix dari segi emang harus begini, enggak gitu. Fundamentalnya sama benar, tapi cara bekerjanya aja yang berbeda gitu. Itu sih kalau mau mempersiapkan diri ya. Terima kasih. Oke. Itu ya untuk Kamarul jawabannya dari Pak Altona udah jelas banget, keren banget jawabannya. Nah, ini satu lagi untuk Ibu Lili. Ini ada partisipan yang ngechat aku direct message di chat Zoom, namanya tuh Arpan. Mungkin Arpan bisa langsung paparin aja ya pertanyaannya ya. Oke Arpan, silahkan. Atau dia malu-malu nih? Arpan, ayolah, jangan lewat direct message lah. Kita open cam dan open mic lah. Wah. Halo, Arpan? Oke, mungkin aku bacain aja ya kali ya, kalau Arpan malu-malu ya. Oke, jadi pertanyaan untuk Bu Lili kayak gini Bu, pertanyaan dari Arpan. Apakah ada hambatan selama menggunakan crowdfunding di era kecanggihan teknologi ini dan juga industri 4.0 ini? Apakah crowdfunding ini bisa digunakan sebagai pendanaan bagi startup bisnis di Indonesia? Nah, tanggapan dari Bu Lili gimana? Sorry, Asta, bisa yang poin keduanya bisa diulang? Poin keduanya itu, apakah crowdfunding bisa digunakan sebagai pendanaan bagi startup bisnis di Indonesia? Oke. Thank you ya, Arpan ya tadi ya atas pertanyaannya. Yeah, I think sangat jelas crowdfunding itu bisa dipakai untuk kita mendanai idenya kita untuk melakukan startup ya. I think di Indonesia juga udah ada ya. Tadi yang saya kemukakan ada yang peer-to-peer lending. Mungkin kurang cocok biasanya peer-to-peer lendingnya kalau kita sudah ada usaha dan kita melakukan pinjaman ya. Tapi kalau mungkin akan bisa baca lebih lanjut tentang crowdfunding for equity. Biasanya yang crowdfunding untuk equity itu ditujukan untuk mereka juga mendukung untuk yang ide-ide startup. Jadi itu yang secara model platform teknologi ya. Tapi sebenarnya kalau saya kaitkan dengan yang tadi Pak Altona sudah jabarkan untuk di jawaban yang pertanyaan pertama ya. Sebenarnya yang kita lakukan secara di era digital ini juga sudah dilakukan. Memang udah bisnisnya itu fundamental bisnisnya sama, cuma perlakuannya itu beda. Dulu juga kalau kita mau bisnis, kita ada ide bisnis dari keluarga, kan kita minta keluarga urun dana ya. Ayah, ibunya kita, pamannya kita, tetangganya kita, gurunya kita kali ya, kita minta. Oh, urun dana dong, saya ada ide bisnis ini. Jadi sama itu tetap kita bisa lakukan. Dan kalau mau
mencoba dengan yang metode platform digitalnya berarti melalui crowdfunding for equity tadi. Ya, itu tentang yang apakah itu bisa kita lakukan. Terus kalau tidak salah tadi yang pertanyaannya apakah hambatannya ya, gitu ya Asta ya? Iya Bu. Ya, kalau hambatannya pasti ada. Kita melakukan usaha baru di era non digital dan era digital kita selalu ada, pasti ada ya. Tapi yang tadi Pak Altona juga udah sampaikan, jadi kita harus ada persistence-nya ya, kita harus ada kemauannya, ada kegigihannya untuk menempuh jalannya yang kalau dari pengalaman saya pribadi tidak mudah juga, tapi itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Mungkin juga saya mau sharing, mungkin waktu kita melakukan sesuatu itu kita jangan langsung pikirnya, oh I have this fantastic idea, within 5 years I'll become like Nadiem Karim. Jangan, itu ntar kitanya jadi kayak under a lot of pressure juga. Kita coba dulu lingkupnya kira-kira step by step, kita jalani, kita gigih, kita persistent, I believe then we can do it. Kira-kira begitu dari saya, Asta ya. Kalau dari saya pengalaman juga dari saya, mungkin saya satu tambahkan juga dari kalau kita mau melakukan usaha juga tolong teman-teman juga pelajari dari segi regulasinya bagaimana. Karena setiap industri itu bakal ada regulasi-regulasi tertentu yang kita harus comply juga. Oke, thank you Bu Lili. Itu ya Arpan ya yang malu-malu. Oke, untuk teman-teman yang ada di sini, kita punya satu pertanyaan lagi nih untuk masing-masing pembicara kita ya. Aku kasih kesempatan langsung bagi yang raise hand di Zoom Meet ini. Bagi yang mau raise hand, langsung bertanya, bisa dipersilahkan. Masa nggak ada yang berani nanya nih? Nggak boleh dong? Ya dong. Oke, kalau misalkan nggak ada, aku bakalan ambil pertanyaannya itu dari registrasi kalian di awal. Kalian registrasi di awal kan ngisi Google Form tersebut kan, Google Form registrasi itu juga ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kepada Pak Altona dan juga Ibu. Untuk Pak Altona sendiri, pertanyaannya itu ini dari Wayan Arte. Pertanyaan itu direct langsung, apa sih itu digital currency kayak gitu. Wih, kayaknya Pak Wayan Arte ini pengen nyoba-nyoba dunia crypto mungkin ya, digital currency gitu ya. Mungkin Pak Altona bisa dijelaskan sedikit tentang apa sih itu digital currency kayak gitu. Jadi digital currency ya sebenarnya tergantung dari mau ngambil angle apa gitu. Jadi kalau dibilang pada hari ini kita punya digital currency itu kan intinya uang ya. Jadi uang digital ibaratnya kan. Jadi kalau mau dibilang secara loose-nya ya, definisi, ya yang namanya e-money, to certain extent kita bisa bilang itu digital currency gitu ya. Tapi mungkin yang di-refer di sini lebih ke arah digital currency dalam bentuk cryptocurrency kali ya. Jadi cryptocurrency yang kita tahu ini kan memang kebanyakan adalah bentuk mekanisme ya yang dibentuk, protokol mekanisme yang dibentuk agar mereka itu bisa membentuk sebuah token. Sebenarnya kan token ini memang lazimnya disebut crypto gitu ya, token seperti Bitcoin, token seperti Ethereum dan segala macam. Dan pada saat ini token-token tersebut diperjualbelikan ibaratnya tanpa underlying yang jelas gitu ya. Nah, yang sedang marak dan di Cina sudah dijalankan ya, yang itu namanya central bank-backed digital currency gitu ya. Nah, itu artinya apa? Itu artinya negaranya itu membacking token currency tersebut, apapun namanya itulah. Suatu saat negara Zimbabwe mau pakai Bitcoin sebagai currency-nya juga sah-sah aja gitu kan. Sebuah negara boleh aja membentuk sebuah currency gitu maksudnya ya. Jadi misalnya Indonesia nih, memang di BI itu banyak sekali diskusi, Bank Indonesia itu banyak sekali perdiskusian soal pembentukan central bank currency. Sebenarnya keuntungannya apa? Keuntungannya itu lebih banyak dari segi saya bilang sih makroekonomiknya gitu ya. Dari segi kecepatan perputaran uangnya, dari segi settlement-nya itu jauh lebih cepat gitu kan. Tapi sebenarnya dari segi individu, form factor-nya atau experience-nya itu ujung-ujungnya sama e-money gitu ya, ataupun bank account digital yang punya sekarang ya kan.
Artinya apa? Artinya dengan lebih banyaknya aplikasi, lebih banyaknya penerimaan pembayaran secara digital, secara kartu ataupun non kartu, maksudnya scan QR ya, kita kan nggak perlu lagi tarik uang di ATM, ya nggak? Gitu kan? Dan dengan tidak perlunya tarik uang di ATM, ya ibaratnya transaksinya itu dijalankan secara digital, gitu bahasanya. Nah, jadi apakah itu digital currency? Balik pertanyaannya adalah sebuah token yang diakui sebagai mata uang, ya, yang bisa diperjualbelikan atau bukan ditukarkan gitu ya, secara value dan direcognize sebagai mata uang di negaranya masing-masing gitu. Itu kalau ngomongin digital currency ya. Semoga menjawab. Kalau ada pertanyaan yang lebih spesifiknya silakan. Oke, baik. Itu ya untuk Wayan Arta, materinya Wayan Arta. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua aja. Ini dari Satika Ana Tarigan. Nah, dari namanya sepertinya ini orang Medan ya, Ana ini. Ini pertanyaannya untuk Bu Lili langsung. Bagaimana cara menumbuhkan semangat gotong royong di zaman sekarang? Karena di zaman sekarang orang menganggap gotong royong adalah hal yang kuno di masyarakat. Seperti itu, Bu. Nah, jadi bagaimana cara menumbuhkan semangat gotong royong di zaman sekarang nih? Pertanyaan dari Ana. Oke, saya coba attempt untuk jawab ya. Oke, memang juga tidak bisa kita pungkiri ya dengan perkembangannya waktu, dengan pertambahannya kebutuhan ya, waktu kita berkantor, kita berkarir, kita pindah ke daerah urban area, kesempatannya kita untuk melakukan gotong royong in traditional sense itu jadinya berkurang. Misalnya ya kalau kita di kampung atau di daerah pedesaan, kita sering kumpul ya, ada hajatan, kita kumpul, kita saling bantu. Tapi kan dalam era modern, khususnya kalau kita di perkotaan, kita udah sibuk dengan sekolah, dengan kerja, kita udah sangat susah. Makanya tumbuhlah yang adanya yang platform-platform digital yang seperti yang kami lakukan juga, yang menjembatani atau enable people untuk melakukan gotong royong ala digital. Tapi unfortunately kebanyakan yang platform digital ini masih dalam bentuk gotong royong monetary. Jadi lebih ke gotong royong asuransi di era digital. Bukan asuransi arisan, tradisi itu kita bawa ke era digital. Belum ada platform company yang betul-betul leading untuk menjembatani, oke, ini event based, kita physical activities untuk gotong royong bersama lagi. Mungkin ini juga dari teman-teman di generasi berikut mungkin juga yang bisa tinkering lagi. Oke, bisa nggak ya yang platform digital ini kita jangan, kalau dulu dari offline to online, bisa nggak ya kita dari online juga, tapi dia ada a mix of offline ya. Saya kurang tahu ya, itu ada bahasa, it's my mind now, tapi kan dulu ada gerakan dari O to O, tapi sekarang baru balik ya ke reverse-nya ya, kalau nggak salah ya Pak Altona ya, dari online dia juga mulai ada kembali lagi ke presence-nya di offline-nya. Mungkin itu suatu hak hopefully juga yang gotong royong ini kita bisa reverse a little bit untuk menjembatani itu. Fenomenanya itu sudah ada ya, kalau yang di e-commerce ya, dulu toko-toko semuanya offline, dia sekarang pindah ke online, Tokopedia model, tapi juga beberapa e-commerce yang besar juga udah mulai buka lagi tuh sense di offline-nya, dia ada reverse-nya. Jadi hopefully yang gotong royongnya kita, yang sekarang kita pindahin ke online untuk kita kembangkan, bisa kita jembatani juga untuk secara offline-nya a little bit. Untuk bagaimana kita bisa mengajak generasi muda meneruskan tradisi ini di era digital, I think this is one of the way. Ya juga hopefully waktu penyelenggara platform ini melakukan awareness, jangan mungkin yang agak kurang menurut saya dalam konteks Indonesia ini, kita langsung peer-to-peer lending, kita bikin bisnis, kita crowdfunding, tapi tidak dikaitkan dengan tradisi yang sebenarnya ada di Indonesia. Tadi yang waktu kita bahas itu kan, misalnya yang crowdfunding untuk mutual aid itu, sebenarnya itu something yang sudah kita lakukan di Indonesia. Cuma sekarang tampilannya beda. Jadi mungkin ya waktu kita sebagai ada tanggung jawab juga dari penyelenggara platform juga untuk
untuk dalam messaging-nya ya, message-nya juga disampaikan, oh ini sebenarnya tradisi gotong royong loh, digitalisasi dari tradisi gotong royong. Mungkin dengan cara itu juga generasi muda sebagai pengguna juga, oh ini crowdfunding ini arisan, crowdfunding ini urun dana kematian, jadi bisa ada kaitannya juga dengan yang tradisi kita. Jadi tidak benangnya itu nggak putus, tidak langsung putus ya, tetap ada kesinambungannya. Kalau dari saya kira-kira gitu. Mungkin Pak Altona kalau ada mau tambahkan. Nggak lengkap, Bu Lili. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Sartika Anatarigan mungkin itu terkait jawaban dari pertanyaannya ya yang dicantumkan di Google Form. Nah, untuk selanjutnya itu aja sesi Q&A kita. Nah, tadi ada beberapa orang juga yang ngechat aku di WhatsApp kayak gitu. Kak, gamesnya nggak ada lagi nggak? Kak, hadiahnya ada lagi nggak? Ada. Aku bakalan ngasih kalian games lagi, tapi nggak live seperti itu. Jadi ini gamesnya sedikit menantang kayak gitu ya guys, dan hadiahnya juga lumayan gede seperti itu. Jadi ini merupakan articles competition. Peserta membuat suatu artikel opini deskriptif yang menjelaskan tentang peer-to-peer insurance, asuransi gotong royong, dan juga tentang UNA Indonesia. Nggak harus panjang dan terdiri dari beberapa paragraf aja, itu bisa. Kumpulin file karya kalian dalam bentuk PDF atau Word pada link yang nanti akan kita bagikan di grup WhatsApp. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa lumayan nih. 3 orang dengan karya terbaik. Karyanya akan kami posting pada halaman website UNA Indonesia dan pemenang mendapatkan door prize dan merchandise dari UNA Indonesia. Kayak gitu. Nanti batas pengumpulannya itu seminggu dari webinar ini berlangsung. Nanti bisa diupload ke link yang udah kita sediakan, nanti bakalan dikasih oleh Kak Nidia, linknya di grup WhatsApp kayak gitu. Jadi untuk kalian bisa mulai dari riset dari sekarang, apa sih itu peer-to-peer insurance, apa sih itu asuransi gotong royong, UNA Indonesia itu kayak gimana sih, kayak gitu. Kalian bisa langsung tuliskan artikel kalian dalam bentuk PDF atau Word, nanti bisa langsung di setor di link yang udah disediakan. 3 karya terbaik ya akan masuk ke websitenya, official websitenya UNA Indonesia. Bagi kalian yang belum download aplikasinya ya, bisa di-download aplikasinya di Play Store UNA Indonesia. Websitenya juga bisa dibuka di una.community kayak gitu. UNA Indonesia Community kayak gitu. Nah, mungkin itu aja presentasi dari 2 pembicara kita, dari Pak Altona dan juga dari Bu Lili Abraham. Thank you untuk teman-teman semuanya, untuk pembicara juga. Aku selaku moderator pada hari ini ngucapin terima kasih dan selamat sore untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di event UNA webinar yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, reminder juga untuk teman-teman yang belum ngisi link absensi bisa diisi dulu ya, linknya udah ada di kolom komentar. Dan yang tadi untuk persyaratan kompetisinya, UNA competition-nya nanti kami bakalan share juga di grup WhatsApp. Jadi jangan leave dulu sebelum sertifikat dan juga sesuatu hal dan yang lainnya kami informasikan di grup WhatsApp seperti itu. Thank you semuanya.